Cedera apa nggak gitu? Kalau pas kompetisi aja ada di. Oke, halo dengan si Kambal 2 TV yang kami juga ada hijau kali ya. Kalau kalian dengar ada suara-suara mandi ya, memang ada yang mandi. Ada. Tapi pemain bola ya dia. Main bola. Iya, bukan lawan jenis ya dia. Bebas gitu ya. Ki, aku Rizky Pauji Rizky Fauzi. di Yop. Ya. Jadi awalnya gara-gara ya ada coach Jeb juga lah ya kan, baru Yop juga berprestasi 4 besar lah. 4 besar, semifinal, jumpa Arjuna, Iya, terus final PSDS. iya. Kalah, Karena ada penalti. ada penalti. Kalau di situ main full nggak ya? Full. Full ya. Extra time pun Iya. Penalti kok mau ambil gol ya? gol. Tidak ya? Kanan, Kok nggak tidak? kanan kiri. Kanan kiri kan? Sebenarnya posisi kok di mana sih sebenarnya? Kalau di Yop kemarin kan lebih ke wing lah ya, kita bilang di buat coach Jeb ya. Kalau di Yop lawan sendiri itu bisa ya terserah coach Jeb. Kadang di winger, kadang di fullback kanan, kadang di fullback kiri, kadang di striker. Kurang gitu. Ya nggak ngerti juga. Tapi ya siap aja kalau Siap aja ya. dipasang di mana aja. Tapi kalau lebih suka posisi di mana sih sebenarnya? Di fullback kanan atau fullback kiri. Kenapa gitu? Ya memang itu posisi asli. Karena kau kencang lari juga. Ya itu juga salah satu faktornya. Iya. Kalau menurut aku nih ya, nggak tahu coach Putu ya, kenapa memilihmu? Karena ya kalau aku melihat lah ketika di Liga 3 kemarin staminamu nggak pernah habis. Itu nggak kira-kira yang ada nggak coach Putu ngobrol ini kayaknya kok sisi sayap atau flank kok bagus nih, lari kok kencang kan gitu. Kalau itu sih nggak ada, tapi ya kalau dari Bang Gimen karakter, Oh, Bang Gimen bilang gitu. karakter agresif Heeh. itu yang pertama dilihat dia. Oh gitu. Saat kehilangan bola, Oh. terus ya intinya dia tuh maunya tanggung jawab saat gitu. kehilangan bola, itu yang pertama kali dilihat dari coach Putu sendiri. Oh gitu. Terus kok awak sebenarnya anak mana sih? Medan Utara juga? Medan Utara Waduh, Medan Utara banyak talenta bola sebenarnya Mak, ya. banyak, tapi ya gitulah. Ya karena Medan Utara itu maksudnya pemainnya ngotot-ngotot juga kan? Banyak. Jadi Banyak talenta di sana, tapi ya itu tadi ya mungkin karena yang pertama mental, yang kedua ya mungkin kurangnya, maksudnya gimana ya, mungkin kurangnya dari Dukungan juga mungkin. Ya? dukungan dari orang tua, itu terutama tuh faktor tuh kalau dari Medan Utara sendiri. Ada nggak pengalaman kalau misalnya kawanmu jago main bola, tapi akhirnya nggak jadi main bola, disuruh kerja di Belawan aja, ada nggak? Banyak. Banyak. Mulai dari SMA, udah ada goyang lah tuh. Udah goyang tuh. Nah, yang disuruh nikah, Ada disuruh nikah gara-gara bandar nggak ya? ada yang disuruh kerja. Oh gitu, ada gitu ya. Jadi kan itu kan kawanmu. Di kau sendiri gimana kira-kira? Kenapa melanjut akhirnya karir profesional diraih lah ya kan? Walaupun bisa dikatakan, sebelum di Yop di mana sih main? Sebelum di job PSDS Deli Serdang. Ya PSDS. Tahun 2019. Oke. Sama Ari Fardan. Berarti udah kawan dekat juga ya? Udah, kalau Om Ari dari junior dulu tahun 2015 2016 itu di Kuarta kami. Akademi Kuarta berarti kok? Hanya sekedar bermain di liganya aja? Dulu nggak akademi namanya. Oh, PS iya. Kuarta. PS Kuarta, gitu iya, aja. iya. Ya udah sama Ari. Gimana perasaanmu ketemu sama favorit fans Lord Hari? Ya, Kasian apa enggak? Karena kalau aku tengok di official kan, tengok lah nih foto ke-8 Lord Hari. ya kalau itu ya Risiko main bola lah mungkin ya. resiko lah, maksudnya ya itulah pekerjaan kita saat ini kan. Siap. Ya suatu juga aku juga bisa seperti Ya, dia. suatu saat nanti juga bisa juga digas ya. Walaupun belum ada nih. Belum. Jangan sampai lah, main bagus lah terus. Intinya ya konsisten aja. Ya. Terus setelah dari Kuarta, PSDS, terus Dari udah aja. Mau sholat dulu. bebas. Ya udah sholat dulu lah. Aduh, sampai
kita mulai dari awal aja lagi tentang klub. Pertama kan Quarta, habis itu SDS. Ya, Selepas itu Yop. selepas itu tahun 2018 pertama itu Quarta. Quarta. Terus tahun 2017 Hmm? itu di Patriot. Oh, Patriot. Ya. Nah, di situ setelah dari Patriot Suratin di situ. Oke. Barulah ke PSDS Oke. tahun 2019-nya untuk pertama kali Liga 3. Ya. Dan setelah itu baru tahun 2021 kemarin di Yop Lawan. Lawan. Baru sekarang karir profesional pertama. Ya. PSMS Medan. PSMS Medan. Siap. Kira-kira pernah bekerja sama dengan Coach Jep Rizal kapan aja sih selain di Yop? Sebenarnya dari junior udah kenal dia lama. Tapi pas tahun 2021 dialah yang manggil untuk ke Yop Lawan. Bahwasanya Yop Lawan tahun ini turun untuk Liga 3. Jadi karena aku putra daerah dipanggil lah ke sana. Oh, Iya, alhamdulillah lolos di sana. Kontrak segala macam cocok, udah lanjut ke sana. walaupun ya sayang kali ya ketika di Jawa belum bisa bicara banyak juga lah kita ya. Kalah terus tuh ya. Kalah sekali. Kalah lawan Persialsel Iya. dari Maluku Utara. Seri lawan Bandung. Iya. 3-3. 3-3. Itu pun gara-gara bongkar pasang juga lah bisa kita bilang. Aja yang tahu. Kita aja yang tahu. Tapi sebenarnya kalau aku jujur ya beberapa kali bicara dengan Coach Jep Rizal ya kan. Makanya beliau itu memang ukuran pelatih agak cerewet dan kejam juga sih memang ya. Kejam. Tapi ya itu tadi memang untuk kebutuhan yang pertama tim, yang kedua memang membangun mental Siap. Karakter juga dia. karakter dari pemain itu sendiri. Siap. Akhirnya oke lah, melompat lah. Ini karir profesional pertama ya. Karir Kalau keluarga gimana sih kira-kira? Dapat kontrak profesional di tim apa ya? Ibaratnya PSMS ini tim besar lah walaupun saat ini kita belum berlaga di Liga 1 ya. Gimana kira-kira kalau dari keluarga? Keluarga ada pemain bola sih? Kalau keluarga sendiri ada, tapi abang sepupu. Oh, Bang sepupu. Tapi udah nggak main bola lagi. Kalau ayah Kalau ayah nggak. punya kapal aja. Enggak. Di mana sih kalau di kampung di Medan Utara di mana sih? Mabar kah, Belawan kah? Martubung. Mertubung. Oh, siap. Daerah pembangunan semua ya. Nanti tanah-tanahnya dijual punya klien semua enggak? Udah. Betul kan? Jadi pabrik itu ya. Udah. Kaya lah klien. Sudah lah. Apa yang kaya? Iya, tapi Martubung tuh betul-betul kayak daerah industri jadinya ya. Ya. Kip udah termasuk situ ya? Kim dari gang rumah aku itu bisa tembus. Kim 4. Kim 4 ya. Siap. Itu makanya tadi bilang anak-anak Martubung sana rata-rata pekerja semua ya. Oke lah, keluarga gimana keluarga? Akhirnya senang apa gimana sih antusias keluarga? Ya kalau keluarga sendiri ya pasti ya alhamdulillah. Ucap syukur juga kan. Ya untuk pertama kalinya karir profesional ya. Mudah-mudahan dipertahankan lah. Amin. Kita doakan bersama. Putra Sumut harus selaku butuh tolong lah. Ya itu kembali lagi pada saya sendiri kan. Gimana cara menjaga itu semua. Gimana kerja kerasnya ditambah lagi saat di lapangan. Ya itulah. Susah nggak nerapin? Oke, tadi intinya keluarga bersyukur lah semua ya. Anak paling tua nggak? Enggak. Nomor berapa Ki? Nomor 2. Nomor 2 ya. Adik ada laki-laki juga? 3 bersaudara. Semua laki? Yang pertama kakak, yang kedua Ki, saya, baru adik. Oh gitu. Adik ada nggak kira-kira cikal bakal kayak kau juga main? Adik perempuan. Oh perempuan. Oh, harta semua kau semua ya. Buat kalian para wanita-wanita jelas ini harta sama dia semua nih udah. Biasa kan gitu orang Indonesia gitu. Sama cowok semua harta. Kau bercanda. Dia orangnya baik, pasti adil ya. Orang sholatnya pun rajin kok. Harta tuh nomor sekian lah, itu keluarga gitu ya. Keluarga nomor 1. Nomor 1. Kakak gimana kalau pasti
dekat lah sama kakak paling tua. Gimana kok beliau sendiri? Kalau kakak sendiri ya nggak nyangka aja gitu kan. Gitu ya. Ya alhamdulillah. Kalau adik sendiri ya adik atlet. Oh iya? Adik atlet. Atlet di? Tapi dia di Aceh. Ngambil Silat. silat. Oh, kau ada juga? Enggak. Oh, kenapa adik bisa ke silat gitu? Ya nggak tahu, udah memang basicnya mungkin. Suka ada tiba-tiba ya? Heeh. Oh gitu. Dan akhirnya jujur lah, main kayak tadi lah Kuarta, Patriot, PSDS, akhirnya Yob. Kenapa yakin kali kau main bola ini gitu? Apa yang menjadi dasar aku harus pemain bola aku nih, gimana kira-kira awalnya itu? Ya awalnya itu ya pastinya kan orang tua tuh ya nggak ada mendukung sama sekali. Oh. Tapi ya karena kita yakin kita punya bakat, ya kenapa enggak? Betul. Intinya semua kan yakin, berdoa. Ya. Dan akhirnya sekarang Liga 2, Liga 2 kontrak profesional pertama. mantap profesional pertama. Gimana sih, sulit nggak dengan Coach Putu ini? Maksudnya ketika ya aku jujur ya nengok Coach Putu itu aku berharap lebih sebenarnya dengan beliau. Karena basic beliau kan pemain nasional. Aku apalagi ketika di YouTube tuh kalau mungkin kalian tengok ketika di Sleman aku nggak salah tuh taktikal dia sampai kayak gini cara main dia gitu dengan pola 3 back 3 ini segala gimana. Sulit nggak kalian untuk Yang memahami pertama dia? ya, kalau dibilang kayak tadi abang bilang, siapa sih yang nggak mau PSMS nilai ke Liga 1 tahun ini kan? Semua masyarakat Kota Medan pastinya berharap kita ini di Liga 1 kan, di Liga teratas Indonesia. Betul. Kalau kayak abang bilang tadi sulit, enggak, Oh tidak ya. tidak sulit. Oke. Mulai dari materi, mulai dari penerapan di lapangan, Udah dipahami lah dengan yang disampaikan beliau ya. udah. Siap. Dengan pernah nggak marah-marah sama kalian? Kalau marah itu ya wajar, namanya juga seorang pelatih kan, dia kan menginginkan materinya itu yang pertama berjalan Iya. sesuai dengan keinginan dia, instruksi dia, apa aja maunya. Siap. Nah, Aku minta maaf nih, ini aku dapat bocoran ya. Ketika PSMS Medan kalah lawan PSAD 5-0. Tapi ada hal yang menarik yang aku akhirnya ketahui gitu. Ternyata kalian di situ diharuskan oleh Coach Putu untuk 15 kali sentuhan. Ada keharusan kayak gitu nggak? Aku dengar maksudnya gosip-gosip lah ini. kalau itu Apa sih yang diterapkan Coach Putu? enggak, Coach Putu itu punya menitnya sendiri. Oh. Nah, Coach Putu itu punya menitnya sendiri. Gimana sih? Sepersekian menit kami itu berapa dapat sentuhan. Oh, gitu. Jadi intinya kalau ada sentuhan akhirnya bisa kok running kencang ini jadi terdelay dulu ya karena mau Coach Putu gitu. Enggak. Intinya selagi bola itu berjalan masih di lapangan, itu menitnya itu masih berjalan terus. Oh gitu. Tapi ketika bola out, di stop. Bola berjalan, main lagi. Nah, Itulah intinya uji coba tadi ya, pengenalan bagaimana karakter dia bermain itu ya. tadi lah mungkin kan, maksudnya setiap beda pelatih pasti beda Beda pemahaman. mau, betul. Siap. Jadi intinya dia lebih ingin kalau PSMS ingin lebih pegang bola kuasai lah mungkin ya. Ya. Siap. Tapi kalau dengan kehadiran beliau di saat ini melatih PSMS Medan, kalau pemain sendiri gimana sih dengan beliau? Kayaknya sih enjoy kayak tadi juga pagi kan kalian tos-tosannya agak unik sih ya. Maksudnya aku belum pernah lihat di PSMS Medan kayak gitu. Semuanya bergilir gitu tos-tosan. Udah lama itu. Di sini ya. Udah lama. Ketika Coach Putu ya. Udah lama. Iya, maksud aku ketika yang dulu aku jujur baru lihat pertama kali itu. Oh, Ya, itu tadi lah maksudnya ya setelah latihan yang tadinya tegang, Iya. ketika tos senyum. Iya. Jadi pecah lagi Pecah lagi kondisi ya, cair lagi. Itu tadi tujuannya. Siap. Supaya kompak kan. Tapi menurutmu sedikit demi sedikit pemain walaupun ada juga aku lihat kayaknya nggak ada lagi nih gitu. Kayaknya nih masih ada nih, kayaknya ada nambah nih gitu kan pemain. Pasti. Sebenarnya Coach Putu menyampaikannya gimana sih yang cara main yang beliau inginkan? Kalau Coach Legimin tadi kan melihat kan karaktermu gitu keras kuat gitu, bukan kerasnya kuat gitu. Kalau Coach Putu apa yang diharapkan dari pemain-pemain PSMS ini? Kalau yang diharapkan dia ya Ngotot lah mungkin ya, agresif ya. Kau udah punya itu. Terus kayak kehilangan bola, tanggung jawab. Itu yang pertama kali karakter yang dilihat dia. Siap. Oke. Terus
Dengan gimana sih rasanya sebagai pemain muda, bisa dikatakan pemain muda lah ya, berjumpa dengan senior kayak Bustomi pemain nasional, ada juga Supardi yang jujur aku agak respect sama Supardi, Bro. Ya. Karena kemarin kan pernah ada MCL di sini kan, dia tuh masih larinya dan dia duluan ke lapangan gitu. Itu gimana kira-kira dengan sosok-sosok itu tadi? Ya, yang pasti ya sosok itu yang penting di lapangan. Nah, kayak Bang Supardi, Mas Arif Siono, Mas Bustomi, itu memang penting di lapangan. Ya Arif kan mungkin mungkin tipikal kalian sama lah ya, agak-agak dari sisi kiri kanan lah mungkin. Apa yang disampaikan beliau ketika latihan? Ya intinya lebih fokus, lebih kerja keras lagi. Salah nggak masalah, yang penting gimana cara kita belajar dari kesalahan tersebut. Itu aja sih yang disampaikan dari senior ini kan, untuk pemain-pemain muda jangan malas. Kalau karir sendiri, kalau misalnya dirimu untuk liga berikutnya, misalnya kalau anda mengandeng pengen main kemana sih selain di PSMS Medan? Misalnya, aku pengen klub di sini lah gitu. Liga Indonesia apa? Liga Indonesia dulu. Oh, Liga Indonesia. Kalau Liga Indonesia PSM. Kenapa gitu? Ya Karena jersinya merah nggak? nggak juga sih, yang maksudnya mau pengen aja gitu main ke PSM karena kan hampir sama karakternya kayak Medan Keras. Apa alasannya tuh? Kan pasti ada pemain atau sosok yang lihat. Kayaknya aku suka gara-gara, kan kalau kita anak-anak dulu kan suka klub gara-gara pemainnya. Nggak ada. Oh nggak ada? Nggak ada. Cuman pengen aja gitu. Begitu. Kayak karir profesional tuh misalnya Liga 1 tuh pengennya di PSM. PSM ya? Wow. Coach Samka? Ya kamu kan mantan sana. Mana ada dia? Mana tahu ya kan? Amin. Sule udah ke Rans ya. Karena kan berarti kan orang Medan tuh punya karakter. Si ini juga siapa? Main PSAD gelandang Rizky Yuda situ juga kan di ini apa? Ya. Rizky Yuda Bekasi. Tapi kan bisa dikatakan anak Medan tuh berarti di Jawa disukai. Iya, dihargai. Bang Sakti juga kan dekat sama Coach Samka, mana tahu bisa disorong. Biasa, skambal gitu. Pasti ada mati-matinya, tapi udahlah nggak apa-apa lah, biar jadi cerita aja lah ya, mati-mati setiap Oke, jadi PSM tadi ya. Kalau di luar, siapa yang misalnya luar negeri? Karena kan kita juga harus bersyukur tuh, banyak orang-orang udah main ke luar negeri kan, dan bisa katakan sukses lah kita bilang kan. Gimana kira-kira kalau luar negeri pengen main di mana sih dan klub apa? Kalau luar negeri sendiri Asia lah. Asia ya. Liga Jepang lah. Liga Jepang. Berarti kayak dulu siapa yang di Sapporo tuh? Irfan Bahdim. Nah, kalau nggak salah Sapporo, Irfan Bahdim. Siap. Terus untuk luar negeri enggak lah kayaknya. Maksudnya kalau Liga Jepang masih Asia, bisa lah ya, masih bisa. Ya insya Allah lah kalau ada rezeki maunya di sana. Gitu. Iya. Liga Eropa kayak siapa? Si Egy nggak main? Egy kan orang Medan Utara juga kan? Enggak lah. Dia di mana? Egy Asam Kumbang. Asam Kumbang. Pernah juga sering main sama dia dulu? Enggak, kalau SSB dulu sering-sering jumpa aja. Oh. Enggak kenal. Gitu ya. Gitu siap. Tapi menurutmu gimana sih seorang kalau Ki, untuk kiranya kau tuh bisa tetap konsisten, apa yang kau lakukan selain berdoa? Ya yang pastinya ya kerja keras, latihannya ditambah, makan dijaga. Oh iya, makan juga ya pemain bola ya. Tidur juga dijaga. Ronaldo jadi termasuk figur yang kau contoh nggak kira-kira? Contoh. Gitu ya. Jadi dari sisi makanan. Karena kan body kau mantap juga mah. Yang pertama sih kalau dari itu sendiri ya kerja kerasnya. Kerja kerasnya memang luar biasa. Ya karena kan dibandingin orang Messi sama dia gitu kan. Kalau Messi kan udah talenta. Kalau dia proses kan. Proses kerja keras. Siap. Terus masuk PSMS itu kan seleksi kemarin tuh. Iya, trial lah dulu ya kan. Gimana? Trial ada kisaran 50 orang. Selain karakter yang disampaikan oleh coach Ligimin, menurutmu kau tuh terpilih gara-gara apa? Kalau kau sendiri menilaimu lah gitu. Kayaknya aku di sini nih gitu, atau aku punya kekurangan di sini atau kelebihan aku di sini nih kira-kira. Atau bersepakat dengan dikatakan oleh coach Ligimin, maksudnya ya karakter nih aku punya gitu kan. Yang pertama sih ya karakter, yang kedua agresif, kalau bilang bola itu tanggung jawab, terus visi misi di dalam lapangan, gitu ya. Itu aja sih. Terakhir lah ini ke Jawa kemarin, ya bisa dikatakan hasil kan belum menang lah terakhir ya, pertandingan terakhir ya. 8-1, 9-1, berapa gol? Itu saat itu aku nggak main. Nggak main ya, oke.
Tapi kan hasil mungkin agak-agak di tanda kutip disoroti lah ya kan. Ya. Udah menang 2-0, tiba-tiba babak kedua kok jadi 4-2 skornya ini kan gitu kan. Kira-kira gimana tanggapan pada saat itu kondisi bench lah. Bisa dikatakan kan pasti ada juga yang kena tag dari supporter, maksudnya tag di Instagram atau gimana nggak sebenarnya kondisi pada saat itu? Ya kondisi saat itu ya kalau kita yang namanya tim tuh kalau kita kalah ya pasti ya siapa sih yang nggak Kecewa mungkin. kecewa gitu kan ya, tapi ya nggak masalah. Ya. Nah, kita kan juga belajar dari kesalahan. Oh gitu. Gimana caranya kita bangkit lagi. Siap. Karena kita dari menit awal sampai selesai babak pertama itu kita unggul. Betul. Nah, tapi pas begitu kita babak kedua, nah disitulah mulai Karena rotasi juga mungkin ya. kalau rotasinya enggak, menit-menit terakhir aja baru rotasi. Oh, gitu ya. Tapi kalau coach Putu nggak marah-marah di situ? Enggak. Nggak ya. Siap. Nggak marah-marah ya. Oke. Kalau dirimu lah dulu memperkenalkan lah, bisa dikatakan sosok ya jujur kalau mungkin ada yang kenal, tapi sosok untuk mungkin pecinta PSMS Medan itu di mana-mana, supaya orang lebih kenal dengan Dika. Apa yang ingin disampaikan mungkin kepada supporter PSMS Medan yang jujur militan ya kan? Pasti. Mungkin di Yop mungkin belum ada kalimat-kalimat sarkas, tiba-tiba di sini udah ada aja gitu. Mungkin nggak dari media sosialmu, tapi dari media official PSMS Medan lah mungkin ya, kalimat tahap apa aja gitu kan. Bubarkan aja lah PSMS nih, katanya. Waduh, dibubarkan pula lagi. Orang lagi persiapan dibubar, kok baca juga tuh kan. Bubarkan ya besok, gimana dibubarkan? Jangan bubarkan Bang. Dan apa kita tonton? Apa kira-kira disampaikan kepada supporter mungkin terakhir lah. Ya, untuk supporter ya bersikap baik aja. Sikap baik. Ya, intinya mau menang atau kalah ya nggak masalah, dihujat. Tapi tetap dukung. Iya. Jangan pula bilang bubar ya kan? Jangan. Bubar macam kena satpol PP lah, kita bubar ya. Karena ya risikonya ya pasti ya yang namanya kritikan tuh pasti ada yang pedas, ada yang manis. Jadi ya intinya tetap dukung kami aja. Doain. Udah itu aja. Itu aja ya. Aku juga berharap lah kok cara mainmu. Tapi satu lah, cara mainmu kan lari kencang segala macam. Ada nggak kepikiran kau tahu, nanti cedera lah aku ditabrak ini ya? Ada nggak gitu khawatir dirimu? Kalau itu ya yang namanya setiap pekerjaan kan pasti ada risiko. Iya. Intinya kita kan tetap ngejaga aja. Siap. Pintar-pintar main lah ya kita bilangnya. Pintar main. Ada nggak pernah gitu pemain yang kau benci kali ini kayaknya pengen cedera aku nih gitu? Ketika di Liga 3 di Yop terakhir atau ketika di Jawa sana ketika berjersey Yop lawan? Kalau ini pas kompetisi apa latihan? Pas kompetisi. Kalau latihan ada juga yang benci sama kau berarti? Enggak. Kalau latihan nggak ada. Nggak ada. Jadi pas kompetisi lah siapa sih? Kayaknya kesel kali kok tim ini, kayaknya pemainnya sengaja mencederai apa enggak gitu? Kalau pas kompetisi aja ada di Pancing lawan Tanjung Balai. Oh. Itu kok di tackling nggak bisa gitu? Bukan, di siku. Oh di siku. Sampai patah gigi. Serius? Iya. Itu menang nggak Yop ya? Menang. Aku nggak live di situ karena aku komentator Liga 3 juga. Mungkin aku aku nggak ada di situ tuh. Mungkin pertandingan lain. Itu pertandingan semifinal atau 8 besar. 8 besar? 8 besar pasti ya. Lupa Kuki. Itu di siku betulan? Iya. Patah gigi? Iya. Gitu aku yang kena kartu kuning. Agak lain ya. Serius? Iya. Nanti kau balas? Enggak aku balas. Cuman udah lah, biarin aja. Kenal pula pemain itu ya? Enggak. Oh enggak ya? Nah, siapa yang menyiku dia? Coba bilang siapa yang menyiku? Udah lupa ya. Udah lupa ya. Tapi ya namanya juga sepak bola Sumatera Utara kan keras ya kan. Siap. Jadi kalau pemain idola siapa sih? Idola. Di mana ini? Di Indonesia? Kalau di Indonesia sendiri posisi apa nih? Bebas. Yang kau idolakan lah gitu. Kalau yang ku idolakan Asnawi lah. Asnawi ya. Sama Supardi Nasir. Iya. Poin lagi. Bang Pardi, dengar itu. Iya. Asnawi mungkin gara-gara kita tengok juga dia yang ngotot lah ketika berjersey tim nasional ya. Terus kalau Supardi kenapa? Selain poin kan pasti enggak lah, aku rasa enggak itu aja sih. Ya, yang pertama
dia itu di lapangan leadershipnya yang pertama kan, jiwa kepemimpinannya ada. Sosok dia tuh memang dibutuhkan di tim itu kan. Itu. Mulai dari mengingatkan juniornya, mulai dari latihan, mulai dari sampai makanan pun juga diingatin dia. Sampai sedemikian rupanya ya. Ya, Gitu. Oke, kalau luar negeri siapa sih peran yang terakhir nih? Arnold, Liverpool, Oh bek kanan. gitu. Gara-gara gol lawan Barca itu. Kan dia cepat langsung itu juga ya, berarti cerdas ya. Ya. Begitu, siap. Itulah dong, ini juga udah hampir jam 7 ya. Jadi udah jam 7 pun ya. Udah. Jadi beliau mungkin saatnya untuk makan. Makan siang, makan malam jam berapa sih di sini? Jam 7.15. 7.15 sudah ngumpul ya. Udah. Oke. Kalau nggak kena denda. Oke, siap. Oke, itu aja dong percakapan kita. Mudah-mudahan nanti beliau jauh dari cedera dan sukses bisa membawa PSMS Medan ke Liga 1. Itu cuma Batak melaporkan dari kamar yang indah ini. Oke, thank you. Jangan lupa subscribe Skambal Sikambal Dua TV. TV. Oke, makasih. Oke, itu yang ada.